Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipun Nurul Karim. Saya seorang perawat yang saat ini bekerja sebagai seorang paramedik di perusahaan tambang di Indonesia Timur. Saya juga pernah bekerja sebagai seorang perawat di rumah sakit, dan saya sering sekali mendengar curhatan-curhatan teman-teman sesama perawat di berbagai daerah di Indonesia, di mana mereka itu bekerja tapi dibayar masih di bawah standar seperti itu. Oke, jadi di video kali ini saya akan berbagi sedikit tips dan trik bagaimana supaya kita itu bekerja sebagai seorang perawat tapi gajinya cukup atau lumayan, tidak di bawah standar seperti itu. Jadi untuk tips dan trik dari saya itu ada dua ya. Teman-teman harus yang pertama berani bekerja di luar negeri. Nah, kalau nggak berani bekerja di luar negeri, teman-teman bekerja di dalam negeri tapi bekerja di ruangan-ruangan khusus. Oke, untuk yang pertama, misalkan kita bekerja di luar negeri, kita bisa ngincer negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, kemudian Uni Emirat Arab, atau bahkan Qatar. Nah, ini biasanya Qatar ini yang paling besar nih, setahu saya ya. Cuman mungkin ada yang lebih besar, saya kurang tahu. Nah, kalau di Timur Tengah, di Arab Saudi ini biasanya kita bisa dapat bonus umroh gratis ya, atau bahkan haji pun juga bisa. Nah, kalau di Qatar ini biasanya yang besar itu di perusahaan-perusahaan minyak. Nah, banyak sekali perusahaan-perusahaan minyak yang butuh perawat di sana. Itu gajinya lumayan setahu saya. Kemudian selain Timur Tengah juga ada Jepang. Jepang itu nanti kita bisa jadi seorang care worker atau perawat lansia biasanya ya. Selain care worker itu bisa jadi perawat di rumah sakit. Cuman kalau perawat di rumah sakit ini step-stepnya agak sedikit banyak, jadi nanti kita harus ikut ujian penyetaraan dulu kalau nggak salah ya. Nah, jadi sedikit panjang prosesnya kalau menjadi seorang perawat rumah sakit di Jepang. Tapi gajinya lebih besar dibanding dengan care worker begitu. Nah, selain di Timur Tengah dan Jepang, teman-teman bisa ngincer negara-negara Eropa seperti Jerman dan Belanda. Nah, ini dua negara ini yang sekarang lagi ngetren beberapa tahun belakangan ini di Indonesia ya. Soalnya banyak sekali agensi-agensi yang membutuhkan perawat Indonesia untuk bekerja di dua negara tersebut. Biasanya sebelum berangkat itu kita bakal training dulu di Jakarta beberapa bulan sambil menunggu paspor dan visa kita jadi. Dan selama training itu biasanya kita juga digaji ya. Jadi kita nggak kosong seperti itu. Selama training kita nggak perlu takut ada pengeluaran. Jika teman-teman tidak mau bekerja di luar negeri, misalkan orang tua tidak menyetujui seperti itu, teman-teman bisa kerja di dalam negeri tapi di ruangan-ruangan khusus. Contohnya seperti apa? Teman-teman bisa bekerja di ICU, kemudian di hemodialisa, ruangan hemodialisa, kemudian di OK atau kamar bedah, dan bahkan teman-teman bisa di ruangan cath lab atau kateterisasi jantung. Tapi untuk bekerja di ruangan-ruangan ini biasanya teman-teman harus ikut pelatihan terlebih dahulu. Jadi kita harus punya sertifikat di ruangan khusus tersebut. Biayanya bisa dari pribadi ataupun dari perusahaan tempat kita bekerja tersebut. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman nggak bekerja di ruangan-ruangan khusus? Contohnya seperti di IGD atau di rawat inap. Nah, kalau di ruangan 2 ini teman-teman harus bisa kreatif. Kreatif itu seperti apa? Jadi nanti teman-teman cari aja pasien-pasien yang butuh perawatan luka. Nanti teman-teman bisa menawarkan jasa untuk perawatan luka di rumahnya. Jadi teman-teman nanti mengunjungi rumahnya untuk melakukan jasa perawatan luka. Setahu saya ini duitnya juga lumayan ya. Seperti pengalaman teman saya, duit yang didapat dari perawatan luka itu malah lebih besar daripada gajinya di rumah sakit itu. Gimana kalau pengen kerja di dalam negeri sebagai seorang perawat tapi nggak mau di rumah sakit? Nah, teman-teman bisa ikutin saran saya, yaitu teman-teman bisa jadi perawat home care. Perawat home care ini nanti biasanya kita ngerawat pasien-pasien yang bed rest. Biasanya kita bakal bekerja 24 jam di rumah pasien ataupun bisa juga part time. Nah, gajinya ini juga lumayan, soalnya tante saya sendiri itu seorang perawat home care dan gajinya per bulannya itu bisa lebih dari 8 juta rupiah. Bagaimana kalau teman-teman nggak mau home care karena misalkan takut skill keperawatannya hilang? Teman-teman bisa jadi paramedik perusahaan ataupun di tambang. Kenapa saya bilang paramedik perusahaan itu gajinya lumayan? Karena biasanya kita dapat fasilitas-fasilitas gratis seperti tempat tinggal, makan, laundry, bahkan transportasi PP dari
tempat tinggal ke perusahaan itu biasanya dibiayai. Jadi gaji kita itu benar-benar utuh, dan biasanya kalau di perusahaan itu banyak liburnya ya. Kita kerja berapa bulan sekali terus dapat libur berapa minggu. Jadi nggak perlu nunggu setahun dulu buat cuti seperti di rumah sakit. Mungkin itu aja tips dan trik dari saya bagaimana biar bisa bekerja sebagai seorang perawat tapi dengan gaji besar. Salam sukses untuk perawat-perawat di tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.